Selamat datang lagi di kelas probabilitas dan statistik. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada bab distribusi probabilitas kontinu khusus, yaitu distribusi yang kedua. Yang pertama kita sudah mempelajari distribusi seragam kontinu. Nah, sekarang kita akan mempelajari distribusi normal. Ya. Distribusi normal ini adalah salah satu distribusi yang paling banyak digunakan di prakteknya nanti ya. Ini sejarahnya tuh ditemukan oleh Gauss pada abad ke-19 ya. Distribusi normal ini mempunyai distribusi probabilitas, fungsi distribusi probabilitas seperti yang terlihat ya. Itu N dengan variabel X dan parameter mu dan sigma itu adalah sama dengan 1 per akar 2 pi sigma dikali E pangkat negatif 1 per 2 sigma kuadrat dikali X min mu kuadrat. Itu adalah bentuknya ya, bentuk matematisnya. Di sini hanya perlu kita pahami adalah bahwa distribusi normal ini adalah terdiri dari dua parameter, yaitu mu dan sigma ya. Mu ini adalah min dan sigma ini standar deviasinya ya. Standar deviasi. Min ini bisa mempunyai nilai dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Standar deviasi nilainya dari lebih dari 0 ya, sampai tak hingga juga. Oke. Nah, ini kalau kalian lihat bentuknya di bawah ini adalah bentuk distribusi normal ya. Kalau kita plot, yang mana di sini adalah nilainya ya, atau nx ya kalau di situ, atau fx atau apa ya. Min dan variansinya dari distribusi normal ya mu dan sigma itu sendiri ya, seperti yang sudah jelaskan. Ini buktinya. Kita sesuai dengan definisinya ya. Expected value dari X kurangin mu ternyata setelah dihitung adalah nilainya 0. Yang mana berarti expected value dari X itu adalah mu sendiri ya. Begitu juga variansinya, apabila kita cari akan didapatkan variansinya itu adalah sigma kuadrat. Nah, tidak menyimpang dari distribusi lainnya, luas di bawah kurva normal juga merupakan probabilitasnya ya. Jadi kalau kita tulis ulang persamaan ini, probability X lebih kecil dari suatu nilai, itu sama integral dari negatif tak hingga sampai X untuk normal gitu ya. Definisi ini tetap berlaku untuk distribusi normal. Ini X1 gitu ya, biar beda. X lebih kecil dari X1. Nah, apabila kalau kita lihat seperti ini penggambarannya, yaitu luas area di bawah kurva ya, itu menunjukkan probabilitasnya. Nah, distribusi normal ini mempunyai modus dan median yang sama dengan mu. Lalu kalau kita lihat lagi tadi, distribusi normal itu simetris terhadap titik tengahnya, mu ya. Ke kanan dan ke kiri bentuknya sama. Lalu yang ketiga, kurva normal itu kurva asimptotik terhadap sumbu X, yang artinya adalah bahwa nilai ini tidak akan menyentuh 0, tapi akan mendekati 0 ya. Jadi gak akan menyentuh nilai 0-nya, tapi hanya akan mendekati sekali gitu. Dan kalau kita integralkan semua luas ini, maka hasilnya itu sama dengan 1. Nah, untuk aplikasinya sendiri nanti akan banyak diajarkan saat kita memasuki bagian statistik ya. Yaitu bahwa ternyata distribusi dari statistik min adalah normal. Nanti akan dijelaskan ya. Lalu banyak juga
teori-teori yang diturunkan berdasarkan asumsi normal ini ya. Nah, untuk menghitungnya sendiri akan kita pelajari ya. Di sini kita bisa melihat tentunya min dan variansi itu dari satu kasus ke kasus lainnya akan berbeda ya. Tadi diperlihatkan kasus min berbeda. Ini untuk variansi berbeda, min sama dia akan ada di satu titik, namun tingginya berbeda. Ini sigma 2, ini sigma 1, yang mana kalau dia semakin melebar artinya variansinya semakin besar ya. Kalau di kasus ini sigma 2 lebih besar dari sigma 1. Lalu ini untuk yang keduanya berbeda, mu 1 dan mu 2 nya berbeda, sehingga ada jarak di pusatnya, dan sigmanya juga berbeda atau standar deviasinya juga berbeda ya. Semakin besar min maka dia akan semakin bergeser ke kanan, semakin besar standar deviasi maka kurvanya akan semakin melandai. Nah, karena banyaknya bentuk-bentuk tersebut maka diperkenalkan ada istilah namanya distribusi normal baku ya. Distribusi normal baku itu apa? Distribusi normal baku itu adalah random variabel normal atau random variabel yang berdistribusi normal yang mempunyai min 0 dan variansi 1. Atau sering kalau kita sebut itu sebagai Z ya. Distribusi Z. Nah, transformasinya caranya gimana? Caranya itu dengan sebuah random variabel X yang normal mempunyai min mu dan variansi standar deviasi sigma, maka kita transformasikan menjadi normal baku sebagai berikut ya. Z sama dengan X dikurangin mu per sigma. Nah, inilah yang disebut sebagai distribusi normal baku. Jadi yang tadi ada banyak jenisnya itu, ini kita bisa ubah distribusi normal baku. Misalkan ada bentuk lain, mu-nya misalkan ada ke kiri, gini ya, maka dengan rumus ini juga bisa mu 2 gitu ya, dan sigma 2 bisa kita ubah lagi menjadi seperti ini, bentuk yang sama ya. Kenapa kita memerlukan ini? Nah, ini sebenarnya salah satu metode untuk menghitung probabilitasnya ya. Nah, untuk mengembalikan kembali ya tinggal dioprek saja rumus tadi. Z sama dengan X dikurangin mu per sigma, maka dari itu sigma Z sama dengan X dikurangin mu, atau dalam kata lain X itu sama dengan mu ditambah sigma Z gitu ya. Nah, jadi ini bentuknya. Awalnya itu mu-nya entah berapa, suatu nilai, variansinya entah berapa, kita ubah menjadi distribusi normal baku, mempunyai varian sigma standar deviasi 1 dan min 0 ya. Nah, kegunaan distribusi normal baku ini adalah untuk menentukan probabilitasnya ya, dengan menggunakan tabel ya. Nah, ini tabelnya. Selalu cek kalau kita melihat tabel apa yang dia tunjukkan ya. Kalau ini dia menunjukkan probability Z lebih kecil dari suatu nilai ya, suatu Z score gitu. Nah, ini nilai Z-nya. Misalnya kita ingin membaca nilai Z-nya itu sama dengan negatif 1,64, maka kita baca negatif 1,64 ya, negatif 1,64. Sehingga kita bisa dapatkan nilainya adalah 0,0505. Jadi dengan melihat tabel ini kita bisa mengetahui probabilitas Z lebih kecil dari negatif 1,64 itu sama dengan 0,0505. Kalau kita lihat lagi di sini, misalnya kita ingin mencari probabilitas Z lebih kecil dari misalkan 2, maka kita cari Z-nya yang 2 dan nilai ini 0, nilai satu lagi 0, jadi Z lebih kecil dari 2,00, probabilitasnya itu adalah
0,9772. Nah, ini nilai-nilai yang sering digunakan ya. Di antara satu standar deviasi, nilainya itu adalah 0,68. Di antara dua standar deviasi, nilainya adalah 0,9545. Di antara tiga standar deviasi, nilainya adalah 0,997. Lalu ini nilai-nilai lainnya, probabilitas terlampaui 0,05 atau probabilitas lebih kecil darinya adalah 0,95, itu ada di 1,645 standar deviasi. Lalu untuk probabilitas X lebih kecil dari 2,325 standar deviasi itu adalah 0,99, dan bisa dibaca itu ya angka-angkanya. Ini angka-angka yang sangat sering digunakan di statistik ya. 1,645, 1,96, 2,325 dan 2,575. Contohnya, misalkan kita mempunyai sebuah pengukuran arus dari dalam kabel ya, dari suatu kabel mempunyai min 10 mA dan variansi 4 mA kuadrat. Ya, kita ingin mengetahui berapa probabilitas suatu pengukuran melebihi 13 mA. Ya, ternyata setelah dihitung, pertama kita hitung z-score dulu, yaitu z sama dengan x dikurangin mu per sigma, ya, atau sama dengan 13, yaitu melebihi 13 ini, dikurangin 10, minnya, dibagi standar deviasi, atau akar 4 ini ya. Ini akar 4 ya, jadi 2. Yang mana didapat z-nya itu 1,5. Dari tabel kita bisa mendapatkan probability z lebih besar dari 1,5 itu adalah sama dengan 1 dikurangin probabilitas z lebih kecil dari atau sama dengan 1,5. Ini dari hukum probabilitas ya. Itu adalah sama dengan 0,0668. Jadi probabilitas suatu pengukuran melebihi 13 mA pada kabel tersebut adalah hanya 0,0668. Distribusi normal ini digunakan juga bisa untuk mendekati distribusi binomial. Ini salah satu cara untuk menghitung distribusi binomial saat nilai n-nya sangat besar. Misalkan contohnya, nah ini cara menghitungnya ya, probability x lebih kecil dari suatu nilai x, yang mana harusnya kita hitung dengan menggunakan binomial, kita bisa dekati dengan normal, z-score-nya adalah sama dengan x tambah 0,5 dikurangin np per akar dari npq. Kita langsung ke contoh soalnya. Nah, misalkan di sini ada kasus binomial, probabilitas pasien selamat dari masa kritis COVID itu adalah 0,9. Nah, dari 100 pasien kritis yang kritis COVID-19, berapa probabilitas kurang dari 85% pasien selamat dari masa kritis? Ya, jadi 85% pasien atau saudara 85 ya, karena jumlah pasiennya 100. Nah, di sini misalkan X melambangkan jumlah pasien yang selamat. Kita hitung dulu mu-nya. Seperti yang sudah kita ketahui untuk binomial, mu itu sama dengan NP sama dengan 100 dikali 0,9, itu sama dengan 90. Lalu sigmanya itu adalah akar NPQ, atau akar dari 100 dikali 0,9 dikali 0,1, yang mana sama dengan 3. Dan X-nya kita gunakan adalah, karena ini kurang dari 85, maka seharusnya kita cari 84 ya. X-nya kita ambil 84 tambah 0,5, ambil tengahnya. Sehingga didapat z-score-nya 84,5 kurangin 90 per 3, itu sama dengan negatif 1,833. Jadi probabilitas kurang dari 85 pasien yang selamat dari masa kritis itu adalah probability X kurang dari atau sama dengan 84. Kita dekati dengan distribusi normal, probability Z kurang dari negatif 1,833, yang mana itu adalah sama dengan 0,033. Nah, kalau kita hitung dengan distribusi binomial, didapat hasilnya adalah 0,039. Tidak terlalu jauh ya hasilnya. Seperti itu.